Ada satu syair lagu yang sudah cukup mendunia, walaupun baru dirilis tanggal 15 Oktober 2021, tapi sudah mendapat penonton hampir mencapai 200 juta dalam seminggu. Judul syair lagu itu adalah Go Easy on Me, artinya bersikaplah lembut padaku. Ada yang sudah menerjemahkan lagu ini ke dalam bahasa Indonesia, tetapi pertanyaannya mengapa lagu ini begitu viral? Setelah saya menyimak, maka ada 5 bait syair yang memberi gambaran kepada kita akan tulisan Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 yang berjudul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ayat satunya berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadat mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada 17 ciri khas manusia akhir zaman, yaitu ciri pertama, mencintai diri sendiri. Ciri kedua, menjadi hamba uang. Ciri ketiga, membual dan menyombongkan diri. Ciri keempat, menjadi pemfitnah. Ciri kelima, berontak terhadap orang tua. Ciri keenam, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Ciri ketujuh, tidak peduli agama. Ciri ke-8, tidak tahu mengasihi. Ciri ke-9, tidak mau berdamai. Ciri ke-10, suka menjelekkan orang. Ciri ke-11, tidak mengekang diri. Ciri ke-12, garang atau jahat. Ciri ke-13, tidak suka yang baik. Ciri ke-14, suka mengkhianat. Ciri ke-15, tidak berpikir panjang. Ciri ke-16, berlagak tahu. Ciri ke-17, menuruti hawa nafsu. Ada 3 hal pokok tentang zaman, yaitu yang pertama, mempunyai pola pikir sendiri. 2, memiliki gaya hidup masing-masing. Dan 3, memiliki gairah hidup yang berbeda-beda. Ungkapan syair lagu Go Easy on Me, artinya bersikaplah lembut padaku, persis sama dengan bunyi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Coba saudara simak syair lagunya. Bait pertama, tidak ada cinta dalam perjalananku, aku telah berhenti untuk mencintainya. Aku tahu masih ada harapan untuk kita berdua saat aku tenggelam dalam keheningan ini. Bait keduanya, sayang, biarkan aku masuk. Berharap lembutlah padaku. Sayang, aku masih membutuhkan cintamu. Belum mendapat kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Bait yang ketiga, aku tidak punya kesempatan untuk memilih. Jadi bersikaplah lembut padaku. Tidak ada lagi hal yang kita bisa ubah saat kita berdua terjebak dalam jalan kita masing-masing. Bait keempatnya, kau tidak bisa menyangkal betapa kerasnya aku mencoba. Aku mengubah diriku untuk mengutamakan kalian berdua, tapi sekarang aku menyerah. Bait terakhirnya, aku punya niat baik dan harapan yang besar,
Tapi aku tahu sekarang semua perjuanganku bahkan tidak dihargai sama sekali. Lagu ini memberitahukan pada kita bahwa pada dasarnya atau pada kodratnya pola pikir manusia itu dikendalikan oleh kehendak bebasnya, begitu pula gaya hidup dan gairah hidupnya. Semuanya diberikan kehendak bebas oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi jika saudara menyimak Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7, berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Di sini berbicara tentang pikiran dan perasaan manusia yang harus dikosongkan. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam diri manusia yang harus dikosongkan? Yaitu sifat binatang itu yang harus dikosongkan, saudara-saudara. Kapankah sikap atau sifat atau karakter binatang ini disematkan kepada manusia? Saudara masih ingat kisah di Kejadian 3 ayat 21, waktu itu pelantikan Adam dan Hawa oleh Tuhan Allah. Perhatikan kalimatnya berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu menyematkan pada mereka. Jika atau kalau saudara pernah mengikuti upacara 17 Agustusan setiap tahunnya di alun-alun kantor bupati atau kantor gubernur, pasti ada ASN atau PNS teladan yang disematkan tanda bintang jasa, berarti menaikkan derajat orang itu atau seseorang. Tetapi Tuhan Allah menyematkan kulit binatang, berarti merendahkan derajat manusia seperti binatang. Makanya sesama binatang kita tidak usah saling satu menyombongkan diri satu sama lain. Kita diajarkan untuk membuang yang ada di dalam diri kita itu, yaitu sifat binatang itu. Kalau seseorang mendapat tanda bintang jasa entah dari gubernur atau bupati, pastilah dipanggil ke atas podium dan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Pada saat Tuhan Allah menyematkan manusia Adam dan Hawa kulit binatang, maka mereka berdua diusir dari dalam Taman Eden. Coba perhatikan Kejadian 3 ayat 23 yang berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan untuk membuang manusia yang bersifat binatang itu tidak gampang. Karena dari dulu kita sudah disematkan dan kita disebut manusia yang berkodrat dosa. Makanya sesama binatang kita tidak usah saling menyombongkan diri, saling mengejek orang lain dan lain-lain sebagainya, seperti yang tadi 17 ciri yang saya bacakan itu kita tidak usah lakukan. Memang dari dulu kita memiliki sifat binatang itu. Jika kita meneliti Filipi pasal 2 yang berjudul tetap kerjakan keselamatanmu, dan di ayatnya yang ke-12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan penggalan syair lagu tadi yang saya bacakan di baitnya yang ketiga berkata,
Aku tidak punya kesempatan untuk memilih, jadi bersikaplah lembut padaku. Tidak ada lagi hal yang kita bisa ubah saat kita berdua terjebak dalam jalan kita masing-masing. Untuk masuk dalam kekekalan, saudara-saudara, mati Rasul Paulus menulis dan memberi nasihat pada kita yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 yang berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita kembali kepada teks syair lagu yang sudah mendunia tadi di baitnya yang keempat yang berkata, kau tidak bisa menyangkal betapa kerasnya aku mencoba. Aku mengubah diriku untuk mengutamakan kalian berdua, tapi sekarang aku menyerah. Aku punya niat baik dan harapan yang besar, tapi aku tahu sekarang semua perjuanganku bahkan tidak dihargai. Di sini kita lihat peperangan antara yang rohani dengan yang duniawi, saudara-saudaraku. Kalau kita menghubungkan bacaan atau teks ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1 yang berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kenapa harus takut dan gentar, saudara-saudara? Untuk menjalani hidup suci tidak gampang, sulit sekali, karena kita harus buang manusia lama yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 utuh. Tetapi ayat yang menyebutkan itu terdapat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tidak gampang, saudara, ayat ini untuk kita melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saya pikir ini terlalu berat sekali. Jika kita menyambungkan Kejadian pasal 3 dengan Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 yang berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan ayat 19-nya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Wah, saudara, perhatikan syair lagu yang terakhirnya. Dia berkata, aku punya niat baik dan harapan yang besar, tapi aku tahu sekarang semua perjuanganku bahkan tidak dihargai sama sekali. Mohonan dari kaum lembut terhadap kaum yang kasar. Siapa yang kaum yang kasar? Ya jelas laki-laki. Kita sering-sering semena-mena terhadap perempuan. Mentang-mentang mereka itu lemah lembut, kita kasari. Itu yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus di situ. Akhir tersebut ini kena mengena dengan tulisan-tulisan Paulus dalam ke-13 surat-suratnya. Saya hanya dapat menarik satu kesimpulan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu bersifat doktrinal premis, artinya pandangan yang bersifat doktrinal, dan kemudian berbicara tentang isu tanggung jawab yang keluar dari pandangan-pandangan itu, seperti kata
Kristen berarti berubah dan atau manusia mematikan manusia lama. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ayat 5 dari Kolose pasal 3. Paulus mengajarkan pada kita caranya mematikan manusia lama, yaitu dengan cara mengerjakan keselamatan seperti yang ditulis oleh Paulus di Filipi pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengapa harus takut? Mengapa harus gentar? Karena saudara, jika kita buang manusia lama tidak gampang, dan menjadi suci juga tidak gampang. Karena apa? Allah juga tidak bekerja di dalam diri kita kalau kita tidak buang manusia lama kita. Kalau Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23, Paulus juga mengulangi hal yang sama. Ayat 22-nya berkata, yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yaitu manusia lama, harus menanggalkan manusia lama itu yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya apa saudara? Supaya jadi seperti yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru. Rasul Paulus dan Rasul Petrus ini berbicara sesuatu yang sama, yaitu di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dan di ayatnya yang keempat dia berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Berbicara tentang kodrat, saudara-saudara, berarti sesuatu yang tidak dapat kita rubah. Contoh, kodrat bahwa matahari harus terbit dari timur. Tidak pernah matahari terbit dari barat atau utara atau selatan. Itu yang disebut dengan kodrat. Contoh lain lagi, monyet biasa tidur di pohon. Tidak mungkin satu kali kelak monyet itu berubah kodrat dan tidur di apartemen atau tidur di dalam rumah di atas pohon yang lembut. Monyet tetap hidup di atas pohon. Injil Yohanes berkata, kalau kita berada dalam Kristus, berarti kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sedangkan Rasul Paulus berkata, kita berada di dalam Kristus berarti kita menjadi ciptaan baru. Sedangkan Rasul Petrus berkata, kalau kita ada di dalam Kristus, kita juga berkodrat ilahi. Jadi kata Kristen berarti berubah. Kata Kristen berarti hidup seperti Yesus hidup, yaitu kita tidak boleh bercabul, kita tidak memiliki hawa nafsu yang jahat dan keserakahan. Itu kalau ada itu berarti saudara masih berkodrat dosa, sinful nature. Kita wajib mengingat kata-kata Paulus yang ditulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 19 yang dia berkata, atau Paulus sendiri mengatakan hal-hal ini secara manusia karena kelemahan manusia sendiri. Sebab dia mengatakan bahwa sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran
seperti percabulan, persinahan, dan lain-lain sebagainya, dan kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, yaitu Adam membuat pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, yaitu kematian. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup yang kekal. Jadi kemajuan rohani seseorang diukur melalui diri sendiri, yaitu satu, pengetahuan akan kebenaran, usahakan setiap hari meningkat. Yang kedua adalah mematikan manusia lama. Yang ketiga adalah kerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri, karena kita boleh bersekutu dalam kelompok untuk saling membantu dan memahami, tapi mencapai garis akhir adalah manusia pribadi lepas pribadi. Dan yang terakhir, karena Tuhan bekerja dalam masing-masing pribadi, bukan kelompok. Ini menurut tulisan Rasul Paulus dalam ke-13 surat-suratnya. Dan menyimak satu buku yang sangat luar biasa, itu Wahyu. Barang siapa menang akan kuberikan mahkota kehidupan, bukan kelompok, bukan dalam satu manusia dalam jumlah besar, tetapi pribadi lepas